Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok D akan mempresentasikan materi tentang regulator jatuh daya. Dikarenakan sekarang masa pandemi seperti ini, sehingga kami hanya dapat mensimulasikan kerja rangkaian melalui software ISIS Proteus 8.6 dan presentasi secara online seperti ini. Nama kelompok kami antara lain yang pertama ada Adinda Kurnia Putra dengan NIT 3012001. Yang kedua ada Balkis Kustini Srina dengan NIT 3012004. Dan yang ketiga ada Halafan Abad dengan NIT 3012013. Dan yang keempat ada Teguh Hadi Saputro dengan NIT 3012024. Materi dalam PowerPoint ini antara lain mencakup tujuan praktikum, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga ringkasan teori, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum antara lain yang pertama, mengetahui rangkaian regulator jatuh daya menggunakan IC regulator 7809. Yang kedua, mampu merancang rangkaian regulator jatuh daya. Yang ketiga, mengetahui cara kerja rangkaian regulator jatuh daya. Dan yang keempat, mampu menganalisa rangkaian regulator jatuh daya. Dan yang kedua, ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada software ISIS Proteus, yang kedua transformator, yang ketiga dioda bridge, yang keempat IC 7809, yang kelima kapasitor, yang keenam resistor, yang ketujuh sumber tegangan AC 220 volt, yang ke-8 LED, dan yang terakhir saklar. Ringkasan teori. Jatuh daya atau sering disebut dengan power supply adalah perangkat elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk perangkat lain. Secara umum, istilah jatuh daya berarti suatu sistem penyarah filter yang mengubah AC menjadi DC murni. Sumber DC seringkali dapat menjalankan peralatan-peralatan elektronika secara langsung. Meskipun mungkin diperlukan beberapa cara untuk meregulasi dan menjaga suatu GGL agar tetap meskipun beban berubah-ubah. Rangkaian penyarah biasanya output dari rangkaian diberi suatu filter kapasitor untuk menghilangkan riak arus AC sehingga diperoleh arus DC yang stabil. Namun, pada rangkaian penyarah yang hanya menggunakan dioda penyarah masih memiliki sinyal AC sehingga belum searah, seperti hanya tegangan DC pada baterai. Sinyal AC yang tidak diinginkan ini dinamakan ripple. Faktor ripple adalah besarnya presentasi perbandingan antara tegangan ripple dengan tegangan DC yang dihasilkan. Terdapat rumus pada jatuh daya, yaitu R sama dengan VR per VDC dikali 100%. Untuk memperkecil nilai ripple, dapat digunakan filter kapasitor. Semakin besar nilai kapasitor, maka akan semakin kecil nilai tegangan ripple. Untuk memperoleh suatu jatuh daya dengan nilai keluaran yang tetap, maka dapat digunakan sebuah IC regulator 78 sekian untuk jatuh daya positif dan IC regulator 79 sekian untuk jatuh daya negatif yang berfungsi untuk menjaga agar tegangan bernilai konstan pada nilai tertentu. Nilai tersebut menandakan nilai XX menandakan tegangan yang akan diregulasikan. Misalnya, kebutuhan sistem adalah positif 9 volt, maka regulator yang digunakan adalah 7809. IC regulator ini biasanya terdiri dari 3 pin, yaitu input, ground, dan output. Dalam menggunakan IC, ini tegangan input harus lebih besar beberapa persen dari tegangan yang akan diregulasikan. Berikut
adalah rangkaian dari power supply. Yang pertama, yaitu tegangan sumber dengan nilai 220 volt. Kemudian disambungkan dengan trafo untuk mendapatkan arus yang lebih kecil, yaitu dengan nilai 12 volt. Tegangan 12 volt, kemudian di tegangan 12 volt AC, kemudian disambungkan ke dioda bridge agar mendapatkan tegangan DC yang stabil. Kemudian tegangan DC 12 volt tersebut disambungkan ke kapasitor. Kapasitor digunakan sebagai penyimpan daya agar arus DC yang mengalir dapat tersimpan dan dapat mengalir ke IC voltage regulator dengan stabil. Di dalam IC voltage regulator, tegangan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Jika ingin output dari power supply 9 volt misalnya, maka digunakan IC voltage regulator dengan nilai 7809. Kemudian dari IC regulator voltage, outputnya yaitu kita menggunakan resistor senilai 1K dan lampu LED, kemudian diukur dengan DC voltmeter dan ternyata benar, yaitu memiliki nilai 9 volt. Kemudian untuk pembahasannya sendiri, perangkat elektronika mestinya dicatu oleh suplai arus searah DC yang stabil agar dapat digunakan baik. Baterai adalah sumber catu daya DC yang paling baik. Namun untuk aplikasi yang membutuhkan catu daya lebih besar, sumber dari baterai tidak cukup. Sumber catu daya yang besar adalah sumber bolak-balik AC dari pembangkit tenaga listrik. Untuk itu diperlukan suatu perangkat catu daya yang dapat mengubah arus AC menjadi DC. Trafo merupakan komponen utama dalam membuat rangkaian catu daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik. Trafo dapat menaikkan dan menurunkan tegangan. Peranan rectifier dalam rangkaian catu daya adalah untuk mengubah tegangan listrik AC yang berasal dari trafo step down atau trafo adaptor menjadi tegangan listrik arus searah DC. Fungsi utama kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik. Jika kapasitor diberi tegangan, maka terjadi pengisian atau charging muatan di dalamnya. Pada penggunaan tertentu terjadi pelepasan muatan listrik atau discharging yang tersimpan di dalam kapasitor. Fungsi lain dari kapasitor adalah menekan ripple yang terjadi dari proses penyeara gelombang AC. Setelah dipasang filter kapasitor, maka output dari rangkaian penyeara gelombang penuh ini akan menjadi tegangan DC. Voltage regulator memiliki fungsi untuk menjaga voltase listrik agar stabil atau normal. Tegangan yang stabil sangat dibutuhkan untuk peralatan elektronik yang tersimpan di dalam kapasitor. Fungsi lain dari kapasitor adalah sebagai penyaring utama dalam menyatukan gelombang agar menjadi lebih baik. Resistor atau hambatan ini merupakan komponen elektronika pasif yang memiliki fungsi guna menghambat serta mengatur arus listrik di dalam satu rangkaian elektronika. Resistor atau hambatan ini juga memiliki satuan yang disebut dengan ohm. Kesimpulannya, pada hasil percobaan yang telah dilakukan, bahwa power supply digunakan untuk menurunkan tegangan dan mengubah tegangan dari AC menjadi DC. Untuk penggunaan komponen khususnya resistor, maka perlu melakukan suatu perhitungan yang bertujuan untuk menyesuaikan komponen setelah resistor tersebut yang akan dilalui tegangan maupun arus listrik. Semakin kecil faktor ripple, semakin baik filter. Faktor ripple dapat diperkecil dengan menambah nilai kapasitor.
Mohon izin, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.